Para bapak, para ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita diizinkan untuk kembali membangun ibadah keluarga. Dan malam hari ini pujian akan menggunakan Kidung Pasamuan Jawi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita memasuki peribadatan kita mengambil saat teduh. Kita bersama-sama mengaku demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kami lakukan bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita mengawali ibadah kita dengan menyanyikan pujian dari KPK nomor 25 ayat 1. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa, Allah yang penuh kuasa dan kasih kemurahan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang selalu membersamai kehidupan kami melalui persekutuan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Pada malam hari ini kami bersehati dengan ungkapan syukur kami karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Engkau mengizinkan kami untuk bersukacita bersama, bersyukur di dalam peribadatan keluarga yang boleh kami bangun malam hari ini. Sebelum kami memasuki peribadatan kami ingin menyerahkan segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami semua untuk boleh memasuki peribadatan melalui puji-pujian yang akan kami naikkan bersama, pembacaan dan perenungan firman Tuhan, agar hidup kami boleh Engkau berkati di dalam peribadatan kami ini. Kami menyerahkan peribadatan kami hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Roh Tuhan berkuasa atas kami semua, dan biarlah perenungan firman Tuhan juga Engkau sertai, agar hanya kehendak dan rencana Tuhan yang boleh kami wartakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang
ditulis di dalam kitab suci kita. Malam hari ini kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat Roma. Roma pasal 5 akan kita baca bersama-sama ayat 1 sampai dengan 5. Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian kesaksian firman Tuhan. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sampai di sini pembacaan kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa membaca firman Tuhan, merenung-renungkan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai pelita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Kita menyambut pembacaan firman Tuhan dengan satu pujian. Kita menyanyi bersama-sama dari KPK nomor 196. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam hari ini saya beri judul Kesengsaraan dan Pengharapan dalam Firman Allah. Kesengsaraan dan pengharapan dalam Firman Allah. Kesengsaraan sebenarnya adalah kesenjangan, jarak antara sebuah harapan dan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan.
ketika kita berharap untuk misalnya tetap sehat. Kita berharap untuk tetap sehat. Dan kenyataannya ternyata kita sakit. Dalam kondisi seperti inilah kesengsaraan, penderitaan, pergumulan muncul di dalam pandangan kemanusiawian kita. Inginnya sehat, realitanya sakit. Nah, kesenjangan antara harapan dengan kenyataan inilah yang sering menjadi pergumulan, menjadi kesengsaraan, menjadi masalah bagi kehidupan kita. Ketika kita semua berharap bahwa perjalanan pekerjaan kita, masalah keuangan kita, masalah perekonomian kita, kesehatan kita, kesejahteraan kita tetap terjamin dan berjalan normal. Tetapi realitanya bagaimana? Pandemi COVID-19 ternyata mendera kehidupan manusia hampir di seluruh dunia. Dan hal itu menyebabkan pekerjaan hilang, keuangan kacau, perekonomian ambruk, kesehatan terancam, bahkan kesejahteraan hilang. Kehidupan manusia menjadi tidak tentram, was-was. Nah, kondisi yang seperti ini merupakan sebuah pergumulan, sebuah permasalahan, sebuah penderitaan bagi manusia menurut alam berpikir kemanusiawian manusia. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menyikapi kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang tadi saya istilahkan itu sebagai sebuah pergumulan, sebagai sebuah permasalahan, sebagai sebuah kesengsaraan. Bagaimana kita menyikapinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang tadi sudah kita baca bersama, memberikan sebuah pengajaran kepada kita tentang kesengsaraan dan pengharapan. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kita dikondisikan memperoleh anugerah kehidupan. Tapi ada syaratnya. Asalkan kita benar-benar memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Nah, dengan anugerah Tuhan tersebut, kita dimampukan untuk tetap berdiri tegak. Kita dikuatkan, diteguhkan di dalam pengharapan untuk menerima kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Itu bisa kita baca tadi di Roma 5 ayat 1 dan 2. Nah, tentang menerima kemuliaan Tuhan Yesus itu mempunyai pemahaman tentang dikuatkan, tentang ditolong, dimampukan untuk tetap hidup dengan tegak.
Hidup dengan tegak artinya kita tidak goyah, tidak sangsi, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, tidak takut. Ketika hidup kita ada di dalam harapan dan realita kehidupan nyata kita, kita diberi satu kekuatan oleh Tuhan untuk bisa menghadapi berbagai kemungkinan, baik kemungkinan itu yang bernuansa kesukacitaan, bahkan kemungkinan-kemungkinan yang berupa masalah, berupa kesulitan di dalam kehidupan kita. Itulah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam kesaksian firman Tuhan tadi, yang kita peroleh karena kita punya iman kepada Yesus. Namun, untuk hal tersebut diperlukan syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, kita disyaratkan untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup. Kita tidak boleh bergeser sedikit pun tentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus mengenal dengan baik, mengenal dengan benar, memiliki relasi yang akrab, punya komunikasi yang intensif dengan Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu. Nah, untuk tetap beriman, untuk mengenal dengan baik, untuk tetap punya relasi yang intim, komunikasi yang intensif, satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah intensitas kita di dalam membaca firman Allah itu sendiri yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Tanpa membaca firman Allah di dalam Alkitab, sangatlah mustahil kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik. Mustahil kita mengaku punya relasi yang intim dengan Tuhan, komunikasi yang intensif dengan Tuhan, kalau membaca firman Tuhan di dalam Alkitab sendiri tidak intensif. Yang keempat, mengomunikasikan setiap pergumulan, penderitaan, masalah kehidupan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui doa-doa kita, melalui lantunan-lantunan pujian kita kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hidup tanpa masalah, hidup tanpa pergumulan, hidup tanpa kesengsaraan, itu memang menjadi harapan semua orang, termasuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui keyakinan iman dengan menyerahkan hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh damai sejahtera. Karena kita telah diberi anugerah dan diperdamaikan dengan kasih Tuhan Allah yang tiada batas di dalam Yesus Kristus. Pemikiran yang seperti itu tidaklah salah. Namun, pada realitanya, pada kenyataannya, hidup dalam damai sejahtera itu tidak identik, tidak selaras dengan hidup yang bebas dari masalah,
hidup dalam damai sejahtera itu tidak selalu sejajar dengan hidup tanpa pergumulan dan penderitaan. Pada prakteknya, selama manusia hidup di dunia ini, yang namanya pergumulan, penderitaan selalu bisa menghampiri siapa saja, termasuk menghampiri orang-orang percaya yang beriman teguh sekalipun. Nah, di sini yang membedakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan adalah bagaimana sikap hidup dan sikap iman kita di dalam menerima dan menghadapi setiap pergumulan, setiap penderitaan yang menghampiri hidupnya. Sikap hidup, sikap iman ini sangat penting, yang membedakan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana seharusnya sikap hidup dan sikap iman sebagai orang yang percaya kepada Kristus untuk menghadapi setiap penderitaan, setiap pergumulan dan permasalahan yang ada? Orang percaya kepada Tuhan Yesus apabila mendapat penderitaan, dihampiri oleh berbagai kesulitan, mendapatkan pergumulan-pergumulan yang berat sekalipun, maka sikap hidup dan sikap imannya adalah bahwa penderitaan, pergumulan, kesulitan hidup itu tidak akan merusak hidupnya, tidak akan menghancurkan kehidupannya, tetapi justru sebaliknya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus meyakini bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi, pergumulan terjadi, kesulitan terjadi karena berbagai hal, maka semuanya itu dijadikan sebagai alat oleh Tuhan untuk membangun keimanan kita, untuk meneguhkan kehidupan kita di dalam Tuhan, untuk memurnikan kualitas beriman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan dan kesengsaraan hidup tidak akan menjadikan kita ambruk, justru sebaliknya. Penderitaan, kesengsaraan, permasalahan hidup akan menjadikan setiap orang yang beriman semakin tekun, semakin tahan uji, dan berpengharapan hanya kepada Tuhan. Bergantung dan berserah diri dalam keteguhan iman dan doa kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penolong dan sumber hidup orang percaya. Begitulah yang tadi ditulis di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Sejajar dengan hal ini, firman Tuhan yang disaksikan di dalam Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Ayat ini semakin melengkapi dan meneguhkan bagaimana sikap hidup, sikap iman orang-orang yang percaya kepada Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kehidupan kita mendapatkan permasalahan, pergumulan, juga kesengsaraan.
Pada bagian lain dikatakan bahwa ketika itu datang, pergumulan ada, penderitaan muncul, masalah ada, orang-orang yang percaya kepada Kristus bersukacita karena penderitaan itu benar-benar dipakai oleh Tuhan untuk membangun kehidupan beriman kita, membangun relasi kita dengan Tuhan, membangun komunikasi kita dengan Tuhan menjadi lebih baik. Membuat kita tekun, membuat kita bersabar, membuat kita semakin rendah hati. Di mata Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang sabar, setiap orang yang tekun, setiap orang yang rendah hati akan mendapatkan belas kasih Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberi kekuatan untuk menghadapi penderitaan seberat apapun. Dan kita akan selalu ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan ujian, memberikan hal-hal yang tidak mengenakkan kita, kesengsaraan, pergumulan melebihi kekuatan kita. Roma 5 pasal 5 ayat 5 mengajarkan kepada kita bahwa secara iman pengharapan itu ada karena penderitaan. Pengharapan itu justru muncul ketika penderitaan ada. Artinya apa? Ketika hidup kita lurus-lurus saja, baik-baik saja, kita tidak akan punya namanya pengharapan karena semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi ketika kesenjangan itu terjadi, realita tidak sama dengan pengharapan, maka pengharapan itu akan muncul. Dikatakan lebih lanjut, pengharapan tidak akan mengecewakan, dengan catatan kalau pengharapan itu dilandasi oleh kasih, dilandasi oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Atas dasar kesaksian firman Tuhan inilah kita perlu belajar tentang beberapa hal. Yang pertama, kita perlu menjaga kualitas iman kita kepada Tuhan Yesus, yaitu kualitas iman yang kita wujudkan dalam tindakan nyata. Kualitas iman yang ada dalam diri kita, kita ekspresikan melalui ucapan kita, tindakan kita, melalui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman harus dijaga dengan setia dan teguh, karena itulah yang akan mendatangkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya, kalau mendapatkan pergumulan berat, mendapatkan kesulitan, orang gampang melupakan jati dirinya sebagai orang yang beriman. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jaga iman dengan setia, dengan teguh, meskipun pergumulan melanda kehidupan kita, karena dari sanalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus akan diberikan kepada kita. Yang ketiga, hadapi penderitaan dan pergumulan hidup dengan sikap hidup dan sikap iman yang benar. Jangan sampai kita menghadapi kesulitan, kesengsaraan, penderitaan hidup dengan sikap iman, dengan sikap hidup seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu harus kita jauhkan dari diri kita. Dengan sikap hidup yang benar, sikap iman yang benar, penderitaan itu akan menjadikan kita bertekun. Kita tahan uji dan muncul pengharapan
bahwa Tuhan akan menolong kita. Yang keempat, pengharapan akan menuntun kita kepada Sang Firman yang hidup untuk menerima pertolongan, menerima kekuatan, menerima kasih karunia Tuhan. Dengan semuanya itu, Tuhan akan membebaskan kita, memberi jalan untuk mengatasi setiap penderitaan dalam kehidupan kita. Saya mengutip satu ayat dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Demikian. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kesaksian firman ini menggambarkan bagaimana orang yang percaya punya semangat iman yang kuat. Bagaimana orang percaya tidak mudah patah semangat, kehilangan pengharapan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat. Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kehidupan pelayanan Tuhan Yesus Kristus adalah teladan yang gamblang bagi kita tentang bagaimana menghadapi penderitaan. Bahkan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada keluhan. Tuhan Yesus menyerahkan sepenuhnya apa yang bakal terjadi di dalam penderitaannya kepada Tuhan Allah Bapanya di surga. Bukankah ini bisa kita jadikan teladan dalam kehidupan kita? Di bulan Kitab Suci tahun 2020 ini, marilah kita semakin mengenal lebih dekat, mengenal lebih akrab, lebih intim jati diri Tuhan Yesus Kristus melalui pembacaan Kitab Suci kita yang berisi firman Tuhan Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita akan dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi kesengsaraan hidup kita masing-masing tanpa kehilangan pengharapan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, mari kita menyambut perenungan firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari KPK nomor 143 ayat 1. Bersama-sama kita mengumpulkan persembahan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita
memasuki doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan pengajaran untuk mengingatkan jati diri kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa meskipun Tuhan telah memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami, tetapi kami harus tetap menyadari bahwa hidup dalam damai sejahtera Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Firman Tuhan telah menolong dan menguatkan pemahaman kami bahwa ketika kami Tuhan izinkan menghadapi pergumulan apapun, Tuhan mengajarkan kepada kami agar kami tetap memiliki iman yang kuat, bergantung berserah hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan Yesus, agar hidup kami tidak kehilangan pengharapan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, agar hidup kami mengenal lebih baik lagi tentang kuasa, kasih, dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang telah berkorban untuk menyelamatkan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di sisa waktu hidup yang Kau berikan kepada kami tetap akan belajar untuk mengenal Tuhan, baik melalui pembacaan firman Tuhan di Alkitab, perenungan firman Tuhan, doa-doa kami, puji-pujian untuk kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Biarlah melalui semuanya itu, kami Tuhan mampukan untuk hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Hidup bersama-sama kasih karunia Tuhan. Hidup bersama-sama dengan pengharapan akan pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan telah melakukan pembenaran akan hidup kami melalui kasih karunia Tuhan, maka seharusnya kami tahu bahwa hidup kami harus berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan, firman Tuhan, dan segala sesuatu yang Tuhan ajarkan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan malam hari ini, kami boleh semakin dibangun, sehingga iman kami tetap kokoh, sikap hidup dan sikap beriman kami tidak keliru ketika kami menghadapi pergumulan yang ada. Karena kami percaya Tuhan selalu ada di sekitar kami untuk siap menolong dan menyelamatkan kami. Kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, pandemi COVID-19 masih tetap Tuhan izinkan terjadi sampai dengan saat ini. Tidak hanya di kota tempat kami tinggal, bahkan di tempat-tempat lain di belahan bumi ini, Tuhan menyatakan kuasa Tuhan, rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa semuanya ini adalah cara Tuhan agar kami lebih bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan menguji kami agar kami tetap memiliki iman yang baik. Tuhan menolong kami untuk tetap tekun, tahan uji, rendah hati, tetap setia di dalam beriman kami kepada Tuhan. Biarlah di masa pandemi yang masih Tuhan izinkan terjadi ini, kami selalu mawas diri, introspeksi dengan kehidupan beriman kami.
agar kami hanya berserah dan bergantung kepada Tuhan. Setiap orang yang menderita sakit karena virus corona ini, terutama yang dirawat di rumah sakit atau harus melakukan tindakan-tindakan preventif di dalam kehidupannya, bahkan pengobatan mandiri di rumah, kami mohon Tuhan juga menyertai mereka, menolong mereka, karena hanya Engkau-Lah yang berkuasa atas kehidupan kami semua. Kiranya Tuhan juga menolong para dokter, para medis, para tenaga-tenaga sukarelawan yang harus bekerja keras untuk menolong penderita COVID-19 ini. Kiranya juga Engkau sertai, Engkau beri kekuatan, Engkau beri keteguhan hati, Engkau lindungi. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai mereka. Upaya untuk membuat obat-obatan bagi kesembuhan penderita COVID-19, kiranya juga Tuhan berkati. Tuhan, kami ingin menyerahkan Gereja Tuhan GKJW Pasamuan Mulyosari dengan seluruh hamba Tuhan yang Tuhan izinkan melayani di jemaat-Mu ini. Biarlah Tuhan juga merengkuh kami semua, melindungi dan menyertai kami semua, memberkati kami semua. Juga hamba-Mu, Pendeta Tikto Cahyanto dan keluarga, kiranya Engkau selalu beri kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Kami menyerahkan seluruh warga Pasamuan Mulyosari dengan segala pergumulan yang sedang dialami. Biarlah Tuhan juga campur tangan di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka, karena Engkau-Lah yang menjadi sumber pertolongan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan anak-anak jemaat yang harus sekolah secara online sampai dengan saat ini, kiranya Tuhan juga menyertai mereka. Bapa, ada banyak hal yang kami pergumulkan dan ingin kami sampaikan melalui doa syafaat kami. Tetapi biarlah Tuhan yang menilik hati dan pikiran kami. Karena kami percaya Tuhan berkuasa atas pikiran dan hati kami, maka Tuhan pula lah yang akan berkuasa atas setiap doa-doa yang tidak terucap melalui mulut kami. Kami menyerahkan persembahan syukur kami, kiranya Engkau berkati, Engkau sucikan, biar menjadi alat pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di jemaat-Mu ini. Kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya tangan Tuhan selalu menuntun, menolong, dan menyertai perjalanan hidup kami, dan kiranya Tuhan juga yang akan selalu memberi kekuatan, memberikan kesembuhan untuk warga jemaat yang sedang berbaring sakit sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan. Ialah kehendak, rencana, dan kuasa Tuhan yang terjadi atas segala permohonan dan doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan doa syafaat kami. Amin. Kita akan menutup ibadah keluarga kita malam hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan satu pujian dari KPK 143 ayat yang ketiga. Pangrelio
Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, serta pemeliharaan dan penyertaan Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menaungi, melingkupi, dan menyertai kehidupan kami semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah keluarga kita malam hari ini. Mudah-mudahan melalui peribadatan ini Tuhan memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati.